Bayangin, maling ayam di penjara 2 tahun. Koruptor duit miliaran juga 2 tahun. Ini yang ngebikin aturan siapa sih? Hah? Firaun? Indonesia tuh negara yang kaya loh. Beneran kaya, tapi kok ya masih banyak masyarakat yang gini-gini aja? Ya, salah satu penyebabnya adalah korupsi. Tapi yang jadi pertanyaan banyak orang dari dulu, kenapa sih musuh nomor satu bangsa ini susah banget diberantas? Kayak penyakit kronis yang nggak mau pergi. Apakah karena sifat serakah? Bukan cuma itu. Setibanya masih ada 3 lagi akar masalah yang bikin hal ini subur di Indonesia. Hukum karet. Bayangin, maling ayam di penjara 2 tahun. Koruptor duit miliaran juga 2 tahun. Ini yang ngebikin aturan siapa sih? Hah? Firaun? Atau kalaupun vonisnya lebih dari 2 tahun, biasanya bisa dapat keringanan bebas lebih cepat karena berkelakuan baik. Belum lagi, selnya setara dengan hotel mewah ber-AC. Sementara rakyat harus menanggung dampaknya dan menderita bertahun-tahun. Emang apa yang ngebedain? Ya jelas, duit. Duit bisa bayar pengacara hebat, mengubah dakwaan, bisa juga buat ngerayu hakim. Keadilan kita bakal selalu timpang. Keadilan di sini macam karet, bisa ditarik buat menjerat si miskin dan bisa melar buat ngebebasin si kaya. Politik mahal. Tahu sendiri kan, biaya buat jadi pejabat macam bupati, DPR, dan sebagainya itu mahalnya minta ampun, bos. Duit miliaran buat nyalek, nggak semua orang mau keluar duit miliaran cuma buat mengabdi. Nah, di sini lingkaran setan yang paling berbahaya pun dimulai. Setelah duduk di kursi jabatan, pikiran pertama mereka bukan bagaimana aku bisa membangun bangsa ini, tapi gimana cara bisa balik modal. Alhasil, proyek-proyek atau pengadaan-pengadaan yang mengada-ada, justru proyek yang wajib malah dihilangkan atau anggarannya dipotong dan direkayasa. Balik modal plus untung, itulah tujuannya. Lumayan buat pensiun. Toh kalau ketangkep kan juga cuma bentar. Masih cuan lah pokoknya. Politik diubah jadi lahan bisnis pencari cuan. Pengabdian ya formalitas lah. Budaya maklum. Coba ingat-ingat deh, mungkin ada yang pernah bilang, kalau di dalam pemerintahan itu udah biasa. Atau ya emang sih kalau mau masuk ke sana mesti bayar 500 juta. Hati-hati, ini budaya sesat. Jalanan masih banyak berlubang, gedung sekolah reot, jembatan gak layak pakai karena duitnya dirampok koruptor. Mereka memanfaatkan empati dan sifat kebanyakan orang yang maklum, pemaaf, dan pelupa. Kalau kita menganggap korupsi itu hal biasa, maka sama saja membiarkan mereka terus berulah lagi dan lagi, semakin marak dan subur di mana-mana. Mungkin pemerintah terkesan bersikap lunak pada mereka, tidak mau menerapkan hukuman berat atau perampasan aset koruptor. Tapi kita sebagai rakyat, minimal harus tetap melawan koruptor sesuai kapasitas dan kemampuan kita. Jangan pernah memilih orang yang sama sebagai pejabat, jika dia punya riwayat korupsi. Jangan pernah lupakan kasus korupsi meskipun beritanya tidak lagi hangat. Terus follow up dan cari perkembangannya. Jangan mudah teralihkan dengan isu lain yang sedang viral atau isu yang ditujukan untuk membersihkan nama mantan koruptor. Nama seorang koruptor harus diboikot dari negeri ini. Bandingkan dengan Jepang atau Korea Selatan. Di sana, jika ada seorang public figure, baik pemerintah atau artis, yang pernah melakukan tindakan melanggar hukum atau norma, masyarakat tidak akan pernah melupakan hal tersebut. Dan public figure ini tidak akan pernah bisa kembali ke panggungnya yang dulu. Coba kita berandai-andai dan melihat negeri tetangga. Singapura, dulu sama-sama miskin dan penuh korupsi. Kok sekarang bisa beda? Upah pekerja di sana besar, pengawasan hukum ketat, hukuman kejam buat koruptor. Lah, di sini masih ada aja yang tersangka korupsi tapi malah jadi cagup lagi. Kita punya undang-undang, KPK, tapi kalau eksekusinya kayak gini terus, Indonesia rungkat is real. Ini bukan salah satu lembaga doang, ini salah banyak pihak yang nggak konsisten dalam menuntut perubahan. Jadi, kenapa korupsi susah hilang? Setibanya ada 3 hal tersebut. Hukum karet, politik mahal, dan budaya maklum. Selama 3 hal ini masih mengakar, korupsi nggak akan kemana-mana. Mungkin 10 tahun ke depan masih bakal ada yang bikin video macam video ini. Tapi, kita bisa kok turut andil dalam menekan korupsi di Indonesia. Nggak perlu jadi aktivis atau jaksa, cukup lakukan hal yang kita bisa. Jangan pernah memilih calon yang pernah punya riwayat korupsi. Tolak segala jenis gratifikasi. Jangan mau dibungkam atau teralihkan oleh isu yang lain.
Terus suarakan untuk boikot tersangka korupsi dari jabatan yang memberi mereka kekuasaan dan kelompok orang yang terlibat dengan mereka. Jangan pernah takut melawan penguasa tirani yang menyengsarakan rakyatnya sendiri. Jumlah mereka sedikit, kita banyak. Gaji mereka berasal dari duit pajak kita, jadi kita berhak menuntut apa yang seharusnya menjadi hak kita. Jangan mau dipecah belah dan diadu domba. Kita wajib bersatu. Kalau kata Caesar, apes together strong, maka rakyat together are stronger.